Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Willy dan Sarah. Willy kenapa? Willy Sarah sakit. Oh, Willy sakit, Paras sakit. Kita doakan semoga Willy dan Paras sembuh. Amin. Bagaimana persiapan untuk hari ini? Siap. Siapa kita? The best. Oye. Oke. Boleh berdiri? Ibu briefing sebentar. Ibu ya gerakannya ya. Kalau pagi berarti tepuk sekali. Kalau siang kali. Kalau malam tidak bertepuk. Artinya bobo dianya. Oke? Tepuk siang. Tepuk malam. Konsentrasi berarti dianya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam. Alhamdulillah sudah konsentrasi. Oke, silakan duduk kembali. Bawa semua laptop nak. Oke, untuk materi kita hari ini berpikir komputasional. Ini kemarin sudah Ibu tugaskan kalian di rumah untuk meringkas, ya, menggali informasi tentang berpikir komputasional. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan pematik. Pernahkah kalian merasa kesulitan menyelesaikan tugas yang besar? Benar. Bagaimana kalian mengatasinya? Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil atau kita mencari sebuah solusinya. Oke, bisakah kita melatih AI seperti ChatGPT untuk memberikan solusi yang lebih relevan? Bisa. Saya. Ini ada sebuah video pembelajaran untuk kalian. Nah, itu ada sebuah robot, ya kan? Dia merakit sebuah mesin mobil. Ada juga robot yang membuat jam tangan. Membuat jam tangan. Terus itu merupakan salah satu berpikir komputasional. Bagaimana robot itu menyelesaikannya? Apakah satu-satu atau seluruhnya? Satu-satu. Itu dulu ya, salam teknik ini. Kenapa ini? Kalau kayak gini. Keluar lagi dia. Nah, keluar begini. Ini tampil? Belum.
Berpikir komputasional. Berarti di sini berpikir komputasional itu berpikir yang seperti apa? Pernah dengar istilah berpikir komputasional itu apa? Pernah. Berpikir yang seperti apa? Itu berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar, memahaminya, kemudian mengembangkan suatu metode pendekatan untuk menemukan solusi yang inovatif. solusi yang inovatif. Atau kalau kita lihat dari video yang seorang robot tadi yang membuat mobil, di situ sebuah berpikir bagaimana dia memecahkan suatu masalah, ya kan, yang dilakukan oleh ilmuwan komputer, ya kan, artinya itu dia dapat memecahkan masalah. Nah sekarang itu banyak sekali yang AI, ya kan, yang bisa menerapkan, yang membantu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya apa yang kalian kenal? ChatGPT, ya. Nah itu yang AI yang bisa membantu kegiatan manusia. Nah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengikuti pelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional, terus menggunakan ChatGPT untuk latihan berpikir komputer, mengerjakan kuis interaktif di Quizizz untuk mengikuti sebuah pemahaman, untuk mengukur pemahaman kalian sejauh mana kalian sudah memahami tentang berpikir komputasional. Oke, ini apakah berpikir komputasional tadi sudah dijawab oleh si siapa namanya, Nak? Siapa Mia di Muhammad? Ya, si Mia. Berpikir komputasional itu sebuah berpikir secara logika, ya kan? Memecahkan masalah di mana dianya tadinya besar, kita perkecil, ya kan? Kita cari solusinya, kita identifikasi dulu, kita cari metode untuk menyelesaikannya, baru kita berpikir secara komputasional. Oke, 4 pilar. Apa pilarnya itu? Ada 4 pilar. Dekomposisi, pengenalan pilar inilah yang akan membantu dalam berpikir komputasional. Sekarang kegunaan dari ChatGPT, untuk apa ChatGPT? Untuk membantu kita mencari informasi. Untuk apa lagi? Untuk mempermudah mencari informasi. Untuk mencari ide. Mempermudah dalam memecahkan masalah sehari-hari. Itu merupakan salah satu manfaat dari ChatGPT. Terus yang Quizizz, manfaat dari Quizizz untuk apa? Manfaat Quizizz untuk apa? Membantu dalam pelajaran. Membantu dalam pelajaran. Membuat proses evaluasi menjadi interaktif dan menyenangkan. Nah, membuat proses evaluasi yang interaktif dan lebih menyenangkan. Untuk apa lagi? Menguji pemahaman. Masih ada lagi? Banyak ya. Di situ kita gunakan sebagai mengukur kita sudah menguasai atau sudah memahami belum tentang materi yang telah disampaikan. Itu manfaat dari sebuah Quizizz. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, itu untuk LKPD-nya sudah Ibu share di grup. Kalian cermati permasalahannya apa, dan silakan kalian gunakan ChatGPT untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Silakan buka ChatGPT. Bagaimana langkah pertama? Buka dulu akun Google. Buka Google. Sudah buka Google? Sudah. Mana? Buka dulu Google. Oke, sudah terbuka. Kelompok ini sudah Google. Kembali ke Google. Pakai handphone bisa ya?
Buka Google. Kalau nggak ada laptop pakai handphone boleh. Sudah. Di situ masukkan login kalian. Masukkan akun kalian. Sudah. Akun sudah masuk. Sudah login? Sudah. Lihat pertanyaan Ibu di dalam LKPD. Masukkan ke dalam chat GPT apa jawabannya, terus tuliskan di LKPD kalian, salinkan ke LKPD kalian. Kalau ada yang terbentur mau tanya dengan Ibu boleh, nggak ada permasalahan. Nah ini LKPD-nya. Apa yang ditanya yang nomor 1? Menguraikan masalah Utama menjadi submasalah. Jadi sebuah submasalah. Pertanyaan yang nomor 1. Itu ada di dalam tabel ya, sudah Ibu kirim di WA kalian itu. Langkah kerja yang pertama, buka chat GPT dan siapkan browser untuk quizzes. Terus di sana kalian aktivitas yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu gunakan chat GPT untuk membantu menguraikan masalah untuk menjadi sub masalah. Masalahnya tadi apa? membuat sistem pengingat jadwal Ya, membuat sistem pengingat jadwal belajar harian. Itu masalahnya. Cari dekomposisi, cari polanya, terus dicari lagi abstraksi, dan algoritma. terus algoritma. Algoritma itu dianya minta yang put kode dengan postcard. Artinya dalam bentuk pengkodean, jangan dalam bentuk grafik, ya. Sudah masuk itu. Perintahnya apa? Buatkan dekomposisi dari masalah apa tadi? Masukkan. Ketikkan di chat GPT itu.
Jangan lupa buatkan dekomposisi untuk masalah membuat sistem pengingat jadwal belajar harian. Sudah, Un? Nah. Ya. Oke. Yang itunya, push kodenya belum? Ya, push kodenya, kode-kode yang untuk seperti Python. Ya, kerjain di dalam RKPD-nya. Itu sudah ada. Push kode, buat di ChatGPT. Buatkan push kode untuk masalah membuat sistem pengingat jadwal belajar harian. Mana? Nah ya itu benar. Ya, ya itu dekomposisi ya. Ya, lanjut ke apa yang kedua? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Kalau pengenalan pola gitu juga, buatkan pengenalan pola untuk masalah apa ketika nak? Masalah apa? Jawabnya di LK itu, LK yang ibu kasihkan. Mana? Bentar. Mana? Mana nanya tadi dia? Kalau yang laptopnya nggak bisa diketikkan, tekan enable, artinya terkunci kan, yang dari ibu tuh enable-nya tuh diklik. Ya, ya. Yang refleksinya tuh diisi juga ya bawahnya. Ini sudah. Nah ini udah ini, benar ini.
dan kurung kan, nanti ganti hari Senin, terus hari Selasa. Nah pas finishnya itu kita harus masukkan jadwal yang apa yang ditanya, misalnya hari Kamis kita ketikkan hari Kamis kayak gitu ya. Ya. Ya, benar. Sudah terkirim. Tambahin konsep. Tapi kamu beda. Kalian beda ya? Tapi diringkas ya, kalau dia panjang di chat GPT itu diringkas, jangan galau-galau dituliskan. Ya, oke. Nah itu di copy, tempelkan ke yang kayak itu. Ya, ditempel. Ya. Hah? Diringkas boleh, kalau kepanjangan diringkas boleh, kita saring. Ya, berapa? Ya, berapa? Gimana, Un? Ya, itu benar, Un. Ya, itu mobil itu. Ya, benar. Ya, pintar kamu. Kenapa, yang mana itu? Kalau ada kendala bilang ya. Ini mana di sana?
Sudah ada yang boleh dibuka. Kopi, apple kan. Ini kontrol. Coba buka lagi tadi. Yang print kaki yang print. Sudah. Ya. Sudah ini. Belum. Ini selesai. Ya benar itu. Potong dia. Mana? Itu hasil potongan. Ini foldernya ini pulsa, nah ini yang pulsa. Jadi yang disalin itu yang dalam penyebar. Iya, yang pengantarnya itu nggak usah ditulis, yang pas folder bookstopnya aja yang diambil. Kalau dia tidak bisa, kalian copy, snipping tool kan, ambil gambarnya, tempelkan. Nggak ada mana-mana ini. Berarti snipping tool ada di pencarian di awal itu ada seperti loop. Nah itu ketikkan snipping tool. Ketika di sana nanti keluar kalian blok pakai snipping tool. DSS kan boleh.
lebih cenderung pakai ini dia nih, nggak bisa juga dia sama lapak gitu ya. Sebenarnya dia kalau kode-kode itu kode-kode dari cepat, kodenya apa, sampai ke pilih, sampai ada kalimat selesai. Ini lebih cenderung ke langkah-langkah, algoritmanya yang langkah-langkah, belum ke putuskan dengan kodenya. Ya, ganti yang ada gambarnya ya. Iya. Iya, iya, iya. Caslah dulu. Ini ada casan dulu. Sini. Berarti tidak lepas ini boleh, itu ada casan dari sini. Oh, ada ini. Berhubung ini udah bisa, berarti yang presentasi masuk ke presisi banyak. Biar bisa menghasilkan. Ini bawa ini. Nah ini 4 pilarnya tadi ya, saya sebutkan kan 4 pilar dari berpikir komputasional. Nah ini pentingnya di era digital, sambil mengerjakan, sambil menyimak ibu. Pentingnya di era digital, itu di era AI, teknologi, dia dapat membantu memahami logika di balik AI. Terus dianya juga dapat apa itu? Meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan sebuah masalah, membuat solusi yang dapat diotomatisasi oleh komputer atau mesin. Terus meningkatkan daya saing di dunia kerja berbasis teknologi, karena sekarang ini zaman canggih, ya teknologinya sudah maju. Di luar negeri itu banyak sekali orang menciptakan robot-robot, robot cuci piring, ya kan? Robot ini nyapu-nyapu bersih-bersih, jadi pembantu rumah tangga itu ada, sudah maju semua, sudah canggih. Nah ini berpikir komputasional itu sebuah berpikir sistematis terstruktur mencari sebuah solusi yang bisa diulang, diotomatisasi, terintegritas dengan teknologi. Ini perbedaan antara yang dulu dengan yang sekarang. Yang di atas itu yang berpikir komputasional, yang bawah itu berpikir biasa. Jadi di antara berpikir komputasional dengan berpikir biasa itu yang mana yang lebih maju? Berpikir berpikir komputasional. Kalau dulu dia tidak selalu terstruktur, tapi kalau setelah berpikir komputasional sistemnya sudah terstruktur. Terus yang berpikir biasa, menyelesaikan masalah saat itu. Pada saat berpikir komputasional, dianya mencari solusi yang bisa diulang dan diotomatisasi. Jadi dia bisa mengatasi masalah yang ada. Bergantung pada individu. Kalau yang itu komputasional tidak, dianya terintegrasi dengan teknologi. Kalau yang biasanya dia spesifik pada kasus tertentu, kalau di sini dianya sudah dioptimalkan untuk komputer dan manusia, umum dan biasa diterapkan di berbagai kasus. Jadi ada kasus apapun kalian bisa diselesaikan dengan AIT. Cuma satu yang bisa diselesaikan dengan AIT. Kasusnya apa? Kalau udah kate duit, ya dah, bisa dah diselesaikan. AIT keluarkan saya uang 1 miliar, bisa dah? Tidak bisa. Jadi apa yang kalian ingin ditanyakan di IT dia bisa untuk menjawabnya. Salah satu yang kita terapkan sekarang pakai ChatGPT. Kalian tidak bisa bu, bagaimana sih bu menentukan dengan polanya ini? Tanyakan dengan ChatGPT. Buatkan saya pengenalan pola pada permasalahan apa? Keluarkan di ChatGPT. Ya? Atau kalian lebih nyaman pakai apa lagi? Selain ChatGPT, pakai apa? Gemini. Nah, pakai Meta, majulah. Keluar kalau ya udah ya. Apa yang kita inginkan. Nah, ini penerapan ChatGPT. ChatGPT itu sebagai asisten untuk latihan dekomposisi dan algoritma, sebagai asisten kita.
kita. Apa yang ingin kita tanyakan, dia bisa menjawabnya, dia bisa menyelesaikannya. Itu. Yang kedua, contoh prom untuk berpikir komputasional. Jadi dia termasuk dalam contoh prom berpikir komputasional. Cara menggunakan ChatGPT secara etis dan efektif. Etis tak dia? Etis. Akan efektif tak? Efektif ya. Demo singkat, misalnya buatkan langkah membuat jadwal belajar dengan prinsip berpikir komputasional. Dibuatkan oleh ChatGPT itu. Sangat hampir punya galu-galu. Buatkan saya langkah-langkah untuk membuat nasi goreng. Keluarkannya pulau dari ChatGPT itu. Apa yang tidak oleh ChatGPT? Ya, itulah zaman sekarang sudah canggih, sudah maju. Penerapan kuisis. Untuk penerapan kuisis, ini kuisis sebagai plafon evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan kalian sudah menguasai atau belum. Jadi itu dibuktikan dengan sebuah evaluasi. Kalau ibu tanya, nah jelas tak? Jelas, tidak cukup dengan omongan jelas, ya kan? Ibu adakan sebuah kuisis, ibu evaluasi. Kalau kalian sudah bisa menjawab soal kuisis ibu, nilainya 100, artinya kalian sudah paham dengan materi yang ibu ajarkan, ya. Terus model latihan dan lab quiz untuk kalian melatih kalian menjawab soal. Misalnya nilainya masih kecil, kalian buatkan lagi soal-soal kuisis, ya. Contoh kuis berpikir komputasional, iya dah? Iya, di situ ada bank soal. Seandainya kalian mau mengetik soal, mau membuat soal, di situ ada perpustakaan kalian. Apa yang kalian ketik itu bisa dicari pada perpustakaan. Ya, kalian terbentuk soal, tidak mau mengetik, mau cari di tempat yang lain, boleh nanti keluarkan. Perintahkan di kuisis, buatkan saya soal informatika tentang berpikir komputasional. Keluar. Terserah kalian mau ambil yang mana. Nanti kalau kalian tidak mau pakai itu dibuatkan ke tong sampah. Kalau kalian mau ambil, buatkan tanda plus, tambahkan artinya, ya. Terus dia tips agar belajar terasa fun dan kompetisi. Fun enggak gawe ke soal kuisis? Ya kan, tinggal klik-klik baik, ada musiknya, nak diganti gambar bisa, ya kan? Nah itu untuk yang kuisis. Selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Bagaimana itu? Sudah selesai belum? Apa? 4. Ada kelompok 4 orang. Apa? Tolong apa? Yang mana terkunci? Buka password ya? Bukan, ngetik dari bot sini bisa. Itu berarti dia tuh masa prabayar untuk bot sekali ini sudah habis gitu. Nah, itu bawa kertas. Boleh apa? Nah, buka soal kuisis dari ibu itu sudah ibu share di grup. Silakan kalian kerjakan soal kuisis itu.
Jawab dengan benar ya. Mana Bu? Di grup ada ibu kirim linknya. Ya, Join. Yang mana? Yang join main quiz tuh. Ya, my quiz itu. Itu ada kodenya. Masukkan kode masuk login. Enter join kode dia itu Bu. Kenapa? Yang enter join kode tuh. Oh, ini sudah kadaluarsa. Itu kemarin ibu mainkan. Berarti ibu tugaskan lagi ya. 3, 5, 4. Expired Bu. Kenapa nak kirim pesan aku baik di grup tuh biar grupnya agak ke atas. Soalnya tertimbun ini grupnya ini. Assalamualaikum. Ya, lanjut dengan Google. Ada yang bisa masuk itu? Nggak ada. Iya. Kalau diklik dari link yang ibu kirim tuh HTTPS whiteroots.com itu. Join. Ada bahasa? Nggak bisa. Sinyal ibunya lelet. Expired. Udah cukup satu aja yang pink. Nah itu sudah ibu setorkan. Ya. Gitu ibu masuk ke kode kelas kali. Nah itu sudah 32 mana lagi? Nanti ke 6. 35. Itu baru 32. Buat channel. Oh, mulai. Oh, Bisa itu. bisa. Ya mulai. Sudah bisa. Hah? Boleh. Dan nama kalian. Nama sesuai aksen. Ulang lagi. Ini baru buka lagi. Tahu Bu. Mirip loh. Ya. Bawahnya. Oke, baru sudah ditugaskan. Yang lain sudah ditugaskan. Mulai kan? Ya, baik. Mana Bu? Buka kuis. Ya.
yang baru sudah ditugaskan? Ya. Kamu suka di mana itu? Yang paling ibu kirim tuh lah. Bukan yang baru pastinya. Yang di bawah samping gua ini yang di bawah. Yang bawah ini ada gambar. Sudah. Ibu ini yang kiri lah. Yang ibu yang paling kirim ya. Oh, yang baru itu. Yang kamu kayak mana? Yang lagi ibu kirim kan? Ibu, iya. Bukan yang kiri, itu mana lihat, Bu. Ini yang kiri, Mulai. Ya, yang baru. Pilih yang baru. Mulai. Jawab. Dia 15 menit. Durasi sampai jam 3 ya. Ibu, mulai gitu. Ya, mulai. Jangan pasang awal. Lagi ya. Mulai ya. Ya, lanjutkan. Mulai. Mulai ya. Jawab soalnya. Menarik dah isiannya. Patah aja. Ini ya, iya Ibu pindah ke ibu. Woi, COC. COC. Apa nih? Coba aku Bisa? Dia tuh langsung klik join ini nah. Nilainya keluar. 600. Belum 1000 deh.
Ada musiknya kan? Ditempatkannya di kamar apa itu kota? Nah, ini berapa? Oke, pintar. 100. Ini berapa kan? Belum. Semangat. Berapa? 1000. Benar kalau kau udah bisa punya, udah bisa gawe gini, udah bisa masuk. Sama kayak itu. Tidak. Kodenya. Mau. Lima menit lagi ya. Internet ada. Kalau nggak pakai internet nggak bisa. Support aja ya. Oke. Dari 506 Ingat. Udah pernah join belum ini? Dia itu terbatasi ya sampai 2 kali atau 3 kali join. Kalau nggak bisa join coba terus. Boleh apa? Itu aku juga. Sepanjang berapa? Peringkat 4. Iya, kecepatan. Peringkat berapa? Itu dia, itu kan nilainya 100 kan? Nah, nilai 100 itu siapa yang lebih kuat? Makanya kalau yang tadi kalian itu ada yang kurang kuat, kalian akan peringkat 2. Bisa tadi bisa nanti. Selesai. Ada selesai.
Ini mau join dia. Oh ini jadi itu tuh. Oh ini dulu kecil. Mau
Nah, perhatikan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil evaluasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar hari ini. Perkenalkan, nama saya Mia Ratna dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faida Ramadhani. Saya Khadijah Ramadhani. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana ChatGPT dapat membantu kita berpikir komputasional untuk mengatur jadwal pelajaran dan kebutuhan belajar lainnya. Nah, ada pula tujuan presentasi kami pada pagi hari ini, yaitu tujuannya adalah agar kita bisa memanfaatkan ChatGPT sebagai alat bantu untuk 1. Menyusun jadwal pelajaran secara efisien, 2. Membuat pengingat tugas dan ujian, 3. Menyelesaikan masalah belajar dengan langkah berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Yang pertama dekomposisi, dan saya akan menjelaskan apa itu kerja dari dekomposisi. Tahap dekomposisi. Hasil kerja yaitu dekomposisi dalam ChatGPT dalam mengatur jadwal kita sehari-hari seperti jadwal pelajaran itu 1. Pengumpulan dan penyimpanan data jadwal, menentukan format data jadwal, tanggal, jam, dan deskripsi kegiatan. Seperti menyediakan cara bagi pengguna untuk menyusun jadwal, misalnya lewat form atau input manual, menyimpan data secara terstruktur di database atau file. Yang kedua, dekomposisi, pengelolaan dan pemrosesan jadwal, menguruskan jadwal berdasarkan waktu, mendeteksi jadwal yang akan datang dan memfilter jadwal yang sudah lewat, menangani perubahan, bisa diedit atau hapus pada jadwal yang sudah tersimpan. Yang ketiga, mekanisme pengingat atau notifikasi, menentukan kapan notifikasi harus dikirim, misalnya 10 menit sebelum acara. Memilih metode notifikasi, talkbook, email, suara alarm, atau pesan teks. Serta memastikan notifikasi tetap muncul walau aplikasi tidak sedang dibuka. Yang keempat, antar muka pengguna atau user interface. Mendesain tampilan jadwal harian agar mudah dibaca, menyediakan fitur navigasi untuk melihat jadwal di hari lain, menambahkan opsi pengaturan misalnya zona waktu, jenis, suara, pengingat. Yang selanjutnya ada pengenalan pola yang akan disampaikan oleh Riana. Kedua dari materi tersebut ada pengenalan pola. Setelah melihat data penelitian, kita dapat mengetahui bahwa ada 4 unsur, yaitu info, penyimpanan, pemrosesan, dan output.
masalah tadi, pertama itu pengumpulan statistik pada data, masalah kedua pengelolaan dan komunikasi jadwal, masalah ketiga mekanisme pembuat, dan masalah empat tentang membuka pola. Kemudian yang kedua ada pola siklus sistem informasi. Yang pertama ada masa pembaca, kemudian datanya diolah, data masuk informasi, mengkomunikasikan yang pengguna, lalu diaktifkan kalau ada perubahan. Berdasarkan data berdasarkan data itu manajemen data untuk masalah satu dan dua, mengirim informasi untuk masalah tiga dan selanjutnya akan dibacakan abstraksi oleh Mbak Riza. Informasi penting hasil penyelidikan. Masalah 1, penyimpanan data jadwal dari penggunaan. Masalah 2, mengelola dan mengakses jadwal. Mengelola edit. Masalah 3, mengirim pengingat sesuai waktu yang ditentukan. Masalah 4, membedakan antar buka utangnya dan mengatur jadwal. Pola umum, kerja sistem, input data, proses, input, melihat, interaksi, masukan. Oke. Oke, selanjutnya ada particular dan ini yang terakhir algoritma atau kita nanti akan menjelaskan juga Facebook atau flow charts-nya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma. Nah, di algoritma itu ada kode dan flowchart. Nah, ini yang di layar ini itu adalah kode. Contohnya itu yaitu mulai. Dan setelah mulai itu ada inisialisasi database jadwal. Setelah itu tampilkan menu. Ditampilkan menu, tulis 1 tambah jadwal, 2 lihat jadwal, 3 edit atau hapus jadwal, 4 keluar. Nah, setelahnya itu ada selama program berjalan, jika pengguna memilih tambah jadwal, input tanggal, jam, deskripsi, simpan ke database jadwal. Setelah itu, jika pengguna memilih lihat jadwal, ambil semua data dari database jadwal, serta urutkan berdasarkan waktu dan tampilkan ke pengguna. Nah, setelah itu juga, jika pengguna memilih edit atau hapus jadwal, pilih jadwal lakukan perubahan atau hapus. Nah, setelah itu, setiap menit, cek database jadwal. Jika ada jadwal yang waktunya kurang dari 10 menit lagi, kirim notifikasi ke pengguna. Jika pengguna memilih keluar, hentikan program dan setelah itu pun selesai. Nah, jadi setelah kode yang telah saya jelaskan tadi, ada juga contoh dari flowchart. Ini adalah contoh dari flowchart, yaitu pertama itu ada start, lalu oval terminator. Setelah itu ada garis bawah, yaitu input daftar aktivitas atau paralelogram. Setelah itu di garis bawah lagi ada simpan ke jadwal harian atau proses rectangle. Setelah itu ambil waktu sekarang, itu proses. Ada garis bawah lagi, itu apakah waktu sekarang sama dengan waktu pengingat aktivitas. Action diamond, ya tidak, ya tampilkan notifikasi, tidak tunggu menit. Itu proses. Garis bawah lagi, ulangi cek waktu. Proses loop kembali. Setelah itu terakhir atau end, oval terminator.
Nah, itu dia dari Discode dan flowchart yang telah saya jelaskan tadi. Adapun juga dalam soalnya efisiensi algoritma di atas. Nah, efisiensinya yaitu satu, kompleksitas waktu atau time complexity, tambahkan jadwal 0101 langsung menambah ke daftar. Lalu lihat jadwal, mengambil semua data lalu mengurutkan. O N log N. Edit atau hapus jadwal, mencari jadwal berdasarkan ID atau indeks. Lalu pengecekan notifikasi, mengecek semua jadwal per menit. Jika M besar ini menjadi bottleneck atau boros waktu. 2. Kompleksitas waktu space complexity, yaitu menyimpan jadwal dalam list atau array dan tidak ada variabel tambahan besar sehingga ruang tambahan kecil atau tergantung struktur data. Nah, yang ketiga ada potensi inefisiensi, yaitu pengecekan jadwal setiap menit akan membuang banyak waktu jika jumlah jadwal banyak dan sebagian besar belum dekat waktunya. Yang keempat ada saran optimasi, gunakan priority tracker untuk jadwal pengingat terdekat bisa diakses 01, sisanya O log N untuk update. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bagaimana? Oke, terima kasih untuk Faida. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah dengerin. Dari sini kami sudah menjelaskan. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya tentang yang kami jelaskan tadi? Ya, sudah ada sesi tanya jawab. Oke, silakan dari Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Pratama Sandra. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, secara sederhana, apa sih manfaat menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran kita pada hari ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Angel. Jadi bagaimana jika kami berdiskusi terlebih dahulu ya? Oke, jadi terima kasih. Izinkan kami menjawabnya, yaitu pertanyaannya tadi, yaitu apa manfaat menggunakan ChatGPT dalam proses berpikir komputasional. Jadi jawabannya adalah ChatGPT dapat membantu untuk mencari masalah dan submasalah dari dekomposisi, pola submasalah, abstraksi mengenai informasi penting, dan algoritma yang mencari langkah-langkah penyelesaian. Oke, terima kasih. Bagaimana, apa puas dengan jawaban saya? Puas banget. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia dari kelompok 3. Saya akan menggunakan dari penjelasan yang telah disampaikan. Bagaimana sih memahami dari kelompok? Oke, siap. Terima kasih. Izinkan kami dulu diskusi dahulu ya. Oke, Sylvia tadi pertanyaannya bagaimana Quizizz membantu memahami materi ini ya? Oke, Quizizz dapat membantu kita dalam materi ini karena Quizizz itu memberikan latihan interaktif yang membuat kita lebih paham tentang pelajaran dan di dalam Quizizz itu terdapat pembelajaran yang menyenangkan karena ada musiknya, Ada fitur-fitur fitur-fitur bagusnya, dan sekaligus menguji pemahaman kita secara langsung. Misalnya, kita tuh menjawab pertanyaan yang salah, dia hanya langsung membuktikan salah itu dan kita dapat memperbaikinya di halaman berikutnya. Seperti itu. Bagaimana Sylvia? Apakah puas dengan jawaban kami? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari kalian semua? Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kami pada pagi hari ini. Tidak ada? Baiklah. Oke. Kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Kami akan akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mana dia sudah menampilkan food kode sesuai dengan kodenya. Terus ada lagi food cupnya itu dalam bentuk bagan ya. Jadi bagus. It's the best. Kesimpulannya, jadi berpikir komputasional itu Adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pikiran kayak komputer gitu. nah, dengan pikiran komputer ya, kita menggunakan IT ya. Contohnya hari ini kita menggunakan IT itu berbasiskan ChatGPT. Terus kalian juga menyelesaikan soal evaluasi dalam kuis. Ibu lihat di situ ada gambar ikannya, tidak dikasih gambarnya, tidak diganti. Ibu lihat ya. Ada karakternya itu ya, ada memonya, terus skornya ada nilai yang 100, ada yang 6 ribuan, skornya itu ada juga musik-musiknya. Artinya hari ini untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana, menyenangkan atau tidak? Nah, paham tentang ChatGPT? Tentang evaluasi kuisis? Jadi intisarinya kita masuk terlebih dahulu, terus kita masukkan akun kita, baru login. Ya, itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk materi kita selanjutnya itu buka halaman berapa? Halaman 49 tentang teknologi informasi dan komunikasi. Itu untuk materi kita selanjutnya di hari Senin depan. Ya, Senin depan. Libur dah gitu ya. Libur Tanggal 18 kan? 18 libur nasional. Nah, iya. Nah, kita akan merayakan hari 17 Agustus. yang tadinya kita upacara itu di hari Minggu, ya kan? Jadi perayaannya itu diganti ke hari Senin. Laptopnya silakan dimatikan. Kita siap-siap mau pulang. Oke, Bu. Ya, silakan Bu Mas. Jangan lupa dimatikan dulu laptopnya. Ya, Bu. Jangan lupa pakai tutup. Oke. Kelas sebelum pulang kita doain. Siap. Kita doa dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita Dulu ada Ibu Mas sendiri dia. marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hati ya. Katanya Jin, Oke, kamu. membuatku marah. Oke, salam. Masih SMP, belum mau pon ya dari